2 jam ya. Jadi memang video yang panjang itu susah kita mendapatkan view yang tinggi. Kalau kita pendekin orang lebih suka, meskipun itu videonya sama. Jadi Andi menjelaskan bahwa video Bang Edi Channel itu dari tanggal 17 sampai 18 itu viral ya. 21 bahkan itu ya. yang pro. Ya, pro lebih banyak mendukung Bang Edi. Betul. Di atas tanggal 21 sampai 22 23 itu justru kontra. Ya. Nah, kontranya ini kan di situ kan bisa dilihat. Artinya di wilayah mana yang banyak kontra ini? Betul. Yang Saudara Ali bisa jelaskan. Baik, saya bisa jelaskan di situ. Nah, pada saat tanggal 23 bisa dilihat dari grafik tren itu yang ada hashtag-hashtagnya. Di situ ada narasi ya, hashtag misalnya tangkap Edi Mulyadi tanggal 22 Januari itu mulai tinggi. Sebelumnya sudah ada tapi belum terlalu tinggi. Tapi tanggal 22 Januari mulai tinggi. Kemudian ada tangkap Azam Khan mulai muncul juga. Kemudian warga Kalimantan bukan monyet. Nah, itulah titik-titik di mana mereka menunjukkan kontranya dengan narasi mengajak supaya misalnya tangkap Edi Mulyadi, kemudian mengcounter mungkin salah satu narasi dalam video tentang monyet tadi misalnya dijadiin buang laut apa sehingga muncul agar warga Kalimantan bukan monyet semacam itu. Jadi itu adalah narasi-narasi yang dimunculkan. Pertanyaan saya kan daerah mana? Dari daerah mana kan bisa dilihat? Daerah di sini maksudnya lokasi geografis atau bukan? Geografis ya. Kebetulan saya tidak menganalisis ini lokasi geografisnya di mana, tetapi ini yang saya tangkap itu dari cluster netizen, ya, netizen yang ada gambar di sini itu sudah tidak ada batasan karena itu sifatnya udah internet, udah di Twitter, udah luas di dimanapun bisa. Oke. Di situ dijelaskan ada tangkap Edi Mulyadi. Dari netizen itu akibat dari apa? Kata-kata yang mana yang bisa membuat kata-kata itu muncul dari netizen tangkap Edi Mulyadi itu akibat apa? Akibat kata-kata apa? Ini saya tidak menganalisis konten seperti tadi. Saya tidak bisa menjawab bagian situ mana. Kan ada dijelaskan sama terdakwa IKN tempat jin buang anak. Apakah itu yang membuat viral sekali berita itu? Kalau dilihat dari hashtag yang muncul misalnya itu ya, warga Kalimantan bukan monyet misalnya di situ. Mungkin berkorelasi dengan itu. Tidak boleh mungkin ya, saudara tidak boleh mungkin. Oke, baik. Maka di sini saya mohon maaf itu di luar kapasitas saya untuk menganalisis konten. Baik. Memaksakan diri. Baik, terima kasih ya mulia. Mungkin apalagi ahli. Ya. Baik ya mulia. Ya. Terus menurut ahli, apakah video-video yang tadi pertanyaan dari saudara tadi yang di dalam saudara ahli sudah lihat ya, video-video itu menurut ahli dari pengamatan sosial ya, apakah bisa masuk dari segi pengamatan sosial itu, apakah itu masuk dalam berita media masuk pers, media pers atau masuk apa gitu, media sosial yang bagaimana? Nah, maaf ini saya seperti pertanyaan yang tadi saya nggak bisa jawab karena ini kan kaitannya definisi dari pasal ya. Saya tidak melihat itu. Saudara nggak bisa menjelaskan kalau masalah pasal ya. Lanjut. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, tadi saya hanya sedikit melanjutkan aja, disampaikan kalau yang namanya viral itu biasanya awal-awalnya itu tinggi terus turun. Tadi ahli menjelaskan, termasuk juga ahli juga menyebutkan awal-awalnya dari tanggal 17 itu tinggi, puncaknya itu tanggal 19 terus turun. Benar demikian ya. Dan tadi juga ada istilah repeat ya, repeat.
Retweet. Ya, retweet ya. Retweet itu berulang-ulang itu dari satu orang atau satu akun atau gimana ini? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Itu bisa dilihat retweet itu dari gambar grafik SNA ini. Ya, ini adalah gambar itu peta ini yang mulia. Ini adalah peta retweet sebetulnya. Dan kalau dilihat di sini, setiap titik itu adalah akun. Oh, baik. Nah, setiap titik itu adalah akun. Kemudian yang paling tengah gede, misalnya Cobeh 2021, itu adalah salah satu akun yang setuju, yang mungkin setuju dengan Saudara Edi Mulyadi, karena dia banyak share. Sehingga kalau dilihat apakah ini satu akun berulang-ulang, enggak, ini banyak akun yang meretweet itu. Banyaknya akun. Banyak akun, jadi kelihatan di sini ada banyak akun meretweet. Tadi juga sempat disebutkan ada namanya apa Pakar Jaya apa tadi? Iya betul, Pakar Jaya. Itu yang kontra ya? Yang kontra. Nah, jadi sampai 700 kali dia kontra di situ. Pakar Jaya kalau saya lihat dari ya betul. Dia sampai di retweet 900 kali. 900 kali. Artinya dan di situ isinya ada tangkap Edi Mulyadi dan ada gambar merah ini ya. Kontra dia. Ya kontra. Ini sama. Ini menimbulkan kontroversi dan emosi. Jadi jenis yang tadi emosional kan warna api itu gitu. Warnanya juga menunjukkan emosionalnya. Ya. Makanya dia potensial di retweet. Saya cukup ya silakan. Yang lain masih? Kawannya itu, halo, itu, jangan berebut, gantian. Siapa dulu? Saya sedikit saja. Tadi Hali beberapa kali menunjukkan ada tren apa? Trending topik terhadap apapun namanya itu medsos, entah Twitter, entah Facebook atau apapun. Tandingnya itu dimulai sekitar tanggal 19 Januari sampai sekitar 24 Januari. Maksudnya grafiknya menanjak ataupun menurun. Tapi kalau bisa lebih dijelaskan, memang Ali tidak pernah menyebutkan secara detail. Saya tidak akan masuk ke substansi, ya tadi sudah diperingatkan oleh majelis. Tapi bisa nggak ahli jelaskan paling tidak secara nominal angka-angka yang pengertian viral itu di sekitar tanggal 19 atau 23 itu dibandingkan dengan yang tadi saudara katakan kontranya itu. Jadi kaitannya dengan definisi pro kontra itu. Jadi pro-nya bagaimana, kontranya bagaimana, sehingga kita jelas bahwa apa yang maksud saya tidak susahnya saya nggak bisa masuk ke substansi. Substansi pro itu bagaimana, kontra itu bagaimana, saya tidak akan masuk ke sana. Tapi menurut angka-angka yang ahli jelaskan itu seperti apa gambarannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bisa jelaskan. Ini ada di grafik yang ini, yang ada kemudian ada kotak-kotak. Nah, di situ kelihatan angka untuk percakapan terkait dengan Edi Mulyadi, karena itu kata yang banyak dipakai di dalam percakapan. Tanggal 19 itu minimalnya, karena saya nggak bisa mendapatkan semuanya. Minimal ada 1.500, ya, 1.500 mengandung kata kunci Edi Mulyadi itu minimal. Kemudian pada tanggal 24 Januari pada saat puncak-puncaknya kontra itu ada 31.331 minimal situ. 31.331 ya. Angkanya ada semua di grafik. Dalam hal ini bisa dijelaskan antara yang pro tadi dengan dibandingkan kontra di tanggal 2 setelah tanggal 21 ya kalau sudah 22 atau 23 itu lebih banyak yang pro atau kontra? Jauh lebih banyak yang kontra di tanggal 23 itu. Di tanggal 23 24 dan itu terkonfirmasi lewat grafik peta yang ini. Ya. Peta SNA yang kedua. Walaupun saya tidak coba masuk ke materi. Tapi pembuktian pro kontra itu bisa dikaitkan dengan positif atau negatif nggak? Ya, komentar itu. Pro dan kontra bisa dikaitkan dengan mendukung atau tidak mendukung isi. Maksud saya, kalau pro itu bisa dikatakan bisa positif atau bisa negatif juga. Oh iya betul, bisa positif. Kontra juga bisa positif, bisa negatif. Cukup aja istilahnya pro dan kontra, Pak. Nanti kita yang menerjemahkan, kenapa pro, kenapa kontra, kan begitu. Soal positif negatif, apakah dikenal dalam analisa medsos?
Ada dikenal ada sentimen positif, sentimen negatif, dan itu relatif. Itu tadi maksud saya lebih ingin jelas, lebih clear. Ya. Orang bisa saja mengatakan kontra, tapi sebetulnya makna definisi kontranya dia, menurut dia adalah kontra itu dalam arti positif gitu loh. Kan nggak perlu saya cek beri contoh ini ya bahasa-bahasa, mungkin paham begitu, ahli paham lah. Paham. Itu bagaimana pengertiannya? Yang tadi pro kontra kan ahli mengatakan pada tanggal 21 ke atas lebih banyak kontra. Baik. Tapi kontra pengertian sini tidak berarti harus selalu negatif gitu maksud saya. Baik, saya bisa jelaskan secara umum tentang sentimen. Ya. Sentimen itu tergantung yang melihat. Kalau kita protes kepada pemerintah, ya misalnya gitu, itu bisa jadi positif karena perbaikan. Buat pemerintah itu bisa jadi negatif. Ya. Jadi tergantung kita memandangnya siapa. Pada saat pro dan kontra pun juga sama, tergantung kita memandangnya siapa. Yang saya lihat di sini adalah bahwa ada dua pendapat yang berbeda. Iya, itu saya sepakat kalau soal itu. Ya. Terima kasih Mulia. Baik. Masih ada? Ada ya. Iya. Tadi Saudara Ali sudah menjelaskan bahwa sudah menonton 4 video. Dari 4 video yang Saudara Ali tonton, video mana yang paling viral sekali? Baik, Dari 4 video itu. izin saya coba melihat lagi ya data saya. Oke, baik. Dalam data saya, video yang pertama tanggal 17 Januari itu ditonton 46.000 kali paling tidaknya pada saat data saya. Tentang apa? Video tentang apa itu? Itu yang 17 tentang tolak pindah ibu kota. Oke. Itu pada saat kira-kira saya diperiksa itu tanggal 29 Januari sekitar segitu. Kemudian berikutnya kira-kira sambil jalan saya diperlihatkan video lagi ya. Kemudian saya lihat datanya yang judulnya Bau Busuk Oligarki ya, tanggal 18 Januari ya. Itu di data saya 271.000 ya. Bau Busuk Oligarki. Ya, 271.000 ya. Itu berapa menit itu? 23 menit ya, yang itu 23 menit, dan yang pertama itu berapa menit itu? 2 jam ya. Jadi memang video yang panjang itu susah kita mendapatkan view yang tinggi. Kalau kita pendekin orang lebih suka, meskipun itu videonya sama. Jadi yang paling viral yang tadi yang Bau Busuk Oligarki. 3 itu. Ya. Nah, dari video yang viral itu kata-kata apa yang membuat sehingga terjadi pro kontra itu? Konten itu. Ya, itu konten. Ya. Saya nggak melihat itu. Oh, cukup. Substansi itu, Pak. Jadi yang harus diingat dulu ya, ini oleh teman-teman, baik penuntut umum, terdakwa maupun penasihat, ini ahli ini menganalisa. Ya seperti tadi pertanyaannya ya, sesuatu yang diposting misalkan ya, menjadi viral. Apakah viralnya itu karena retweet misalkan ya, atau ada akun tertentu yang memang berkali-kali, atau membuat akun yang lain-lain untuk mendukung atau menolak, ini bisa. Tidak tahu. Artinya bukan tidak tahu, dia menganalisa aja, oh viral. Penyebabnya karena banyak yang mendukung. Nah soalnya di media sosial kan begini, rekan saya posting sesuatu, tiba-tiba jempol aja kan, suka kan. Nah sukanya tuh karena dia berani memposting, apa karena kontennya cocok? Belum tentu. Jadi yang perlu diingat ini analisa, ya bukan analisa fakta loh ini. Analisa kemunculan di media sosial dan bukan ahli sosial ya, mau saya koreksi Bapak ya, ini media sosial maksudnya ya, itu ya, silakan. Saya tidak bermaksud membatasi, tetapi ya meluruskanlah.